Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD dengan NIM 180 102 502 4. Perkenalkan, nama saya Nurul Zihana Bihar dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD dengan NIM 1801025528. Perkenalkan, saya Rahma Fajriyanti dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD dengan NIM 180 10 25 204. Pada video kali ini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang bagaimana prinsip, alur, dan komponen-komponen yang ada di dalam supervisi pendidikan. Selamat menonton! Pada pembahasan kali ini, yang pertama akan dibahas mengenai alur supervisi akademik. Alur supervisi akademik dibagi menjadi 3 bagian atau 3 alur. Yang pertama ada alur atau tahapan dari pertemuan awal. Yang kedua ada alur atau tahapan observasi mengajar. Yang ketiga ada alur atau tahapan dari pertemuan balikan. Nah, pada pembahasan pertama kami akan membahas mengenai tahapan pertemuan awal. Tahapan pertemuan awal. Pertemuan awal ini dilakukan sebelum melakukan observasi kelas dengan tujuan untuk mengembangkan secara bersama-sama antara supervisor dengan pihak guru bagaimana kerangka observasinya. Tahapannya ada 2, menganalisis rencana pengajaran dan menetapkan bersama-sama aspek yang akan diobservasi. Tahapan observasi mengajar. Guru dan supervisor menentukan waktu secara kesepakatan bersama bagaimana cara mengobservasinya, dengan tujuan memperoleh informasi untuk mengadakan tukar pikiran setelah observasi berakhir. Tahapannya ada 2, mencatat selama pengajaran dan catatannya harus objektif dan selektif. Yang ketiga ada tahapan pertemuan balikan. Tahapan ini adalah tahapan analisis data selama pengamatan berlangsung, dengan tujuan untuk menindaklanjuti apa saja yang dilihat oleh supervisor sebagai observer pada proses pengajaran. Tahapannya menganalisis hasil observasi, menganalisis perilaku, dan menentukan aspek-aspek. Prinsip supervisi akademik. Halo, saya Rahma, Kepala Sekolah SDN Harapan Bumi 12. Halo, saya Nadia dan ini teman saya Indah. Saya ingin bertanya apa saja prinsip dalam supervisi akademik. Prinsip supervisi akademik ada 12. Yang pertama itu ada prinsip praktis, yaitu mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Yang kedua ada prinsip sistematis, yaitu dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada prinsip objektif, yaitu masukan sesuai aspek instrumen. Yang keempat ada prinsip realistis, yaitu berdasarkan kenyataan sebenarnya. Yang kelima ada prinsip antisipatif, yaitu mampu menghadapi masalah yang memungkinkan terjadi. Yang keenam ada prinsip konstruktif, yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang ketujuh ada prinsip kooperatif, yaitu kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kedelapan ada prinsip kekeluargaan, yaitu mempertimbangkan saling asih asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Lalu ada prinsip demokratis, yaitu kepala sekolah tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Yang ke-10 ada prinsip aktif, yaitu kepala sekolah dan guru harus aktif dalam berpartisipasi. Yang ke-11 ada prinsip humanis, yaitu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, antusias, dan penuh humor. Yang ke-12 ada prinsip kesinambungan, yaitu supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Komponen-komponen supervisi pendidikan. Yang pertama ada supervisi bidang personal, yang kedua supervisi bidang material, 3 supervisi akademik, yang 4 supervisi bidang operasional, dan yang terakhir supervisi pengembangan manajemen. Supervisi bidang personal. Supervisi bidang personal adalah suatu kegiatan supervisi yang ditujukan kepada personil-personil pelaksanaan pendidikan, yaitu ada kepala sekolah, pegawai tata usaha, guru, dan siswa. Selanjutnya supervisi bidang material.
Yang perlu disupervisi terhadap material dan sarana fisik lainnya yaitu ketersediaan ruangan, pengelolaan dan perawatan terhadap fasilitas, pemanfaatan buku-buku, pemanfaat media dan alat peraga, kelengkapan dan perawatan peralatan penunjang. Selanjutnya, supervisi bidang akademik. Supervisi bidang akademik adalah kegiatan pembimbingan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi baik personal maupun material yang menunjang terciptanya situasi pembelajaran yang lebih baik demi tercapainya tujuan. Selanjutnya, supervisi bidang operasional. Supervisi bidang operasional adalah suatu kegiatan dari supervisi yang diarahkan kepada pembinaan, pemantauan, dan penilaian terhadap jalannya proses pendidikan di suatu sekolah. Supervisi pengembangan manajemen. Inti kegiatan manajemen pendidikan persekolahan adalah pembuatan keputusan untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah. Sejalan dengan pemikiran ini, inti manajemen partisipatif yang dituntut dalam manajemen berbasis sekolah adalah pembuatan keputusan secara partisipatif. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa supervisi akademik merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, dengan tujuan utamanya yaitu untuk membantu guru agar dapat lebih mengerti dan menyadari tujuan dari pendidikan di sekolah, dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Demikian video pembelajaran supervisi akademik yang membahas tentang alur supervisi akademik, prinsip supervisi akademik, dan juga komponen-komponen yang ada di dalam supervisi pendidikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dalam pembelajaran dan juga lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.